Sebuah pesawat amfibi adalah pesawat bersayap tetap mampu lepas landas dan mendarat di atas air. Pesawat amfibi biasanya dibagi menjadi dua kategori berdasarkan karakteristik teknologinya, pesawat apung dan kapal terbang. Penggunaan pesawat amfibi secara bertahap berkurang setelah Perang Dunia II, sebagian karena investasi di bandara selama perang. Pada abad ke-21, pesawat amfibi memiliki beberapa kegunaan khusus, seperti untuk menjatuhkan air pada kebakaran hutan, transportasi udara di sekitar kepulauan, dan akses ke daerah yang belum berkembang atau tanpa jalan. Beberapa di antaranya memiliki banyak danau. Berikut ini admin telah merangkumnya, 7 pesawat amfibi terbesar di dunia. Tapi sebelum lanjut, bagi sobat yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga klik juga tanda loncengnya supaya sobat sekalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari channel kami. Canadair CL-215 Kanada. Canadair CL-215 adalah model pertama dalam serangkaian kapal terbang pesawat amfibi dirancang dan dibangun oleh Canadian produsen pesawat Canadair dan kemudian diproduksi oleh Bombardier. Ini adalah salah satu dari sedikit pesawat amfibi besar yang telah diproduksi dalam jumlah besar selama era pasca perang dan yang pertama dikembangkan sejak awal sebagai pembom air. CL-215 adalah pesawat bermesin ganda sayap tinggi yang dirancang selama 1960-an. Dari tahap awal, ia dikembangkan untuk melakukan operasi pemadam kebakaran udara sebagai pembom air. Untuk beroperasi dengan baik dalam kapasitas seperti itu, ia dapat diterbangkan dengan kecepatan yang relatif rendah dan di lingkungan dengan muatan hembusan yang tinggi, seperti yang biasanya ditemukan pada kebakaran hutan. Ia juga dapat digunakan untuk jenis misi lain, termasuk layanan penumpang, transportasi barang, dan operasi pencarian dan penyelamatan udara laut. Pada tanggal 23 Oktober 1967, prototip pertama melakukan penerbangan perdananya, dan pesawat produksi pertama diserahkan pada bulan Juni 1969. Grumman Albatros Amerika Serikat. Grumman Albatros adalah kapal terbang amfibi besar mesin twin radial sayap tinggi yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Laut dan Penjaga Laut Amerika Serikat, terutama sebagai pencarian dan penyelamatan. Perbaikan desain Grumman Mallard, Albatros dikembangkan untuk mendarat di situasi samudera terbuka dan mencapai penyelamatan. Penampang lambungnya dalam bentuk V dan panjang lunas memungkinkannya mendarat di laut terbuka. Albatros dirancang untuk laut dengan ketinggian 4 kaki yang optimal dan bisa mendarat dalam kondisi yang lebih parah. Tetapi dibutuhkan jet assisted take-off atau hanya roket penguat untuk lepas landas dalam jarak 8 hingga 10 kaki di laut atau lebih. Bombardier CL-415 Kanada. CL-415 adalah pesawat turboprop yang sangat serbaguna, yang terkenal dengan kemampuannya yang kuat. Awalnya diproduksi oleh Canadair sampai perusahaan tersebut dibeli oleh Bombardier pada tahun 1996. Pesawat ini dikembangkan dari Canadair CL-215 dan secara khusus dibuat untuk tujuan memberikan dukungan udara untuk misi pemadam kebakaran. Ia memulai penerbangan pertamanya pada 6 Desember 1993 dan diperkenalkan ke layanan aktif pada tahun 1994. Pada 20 Juni 2016, sertifikat tipe CL-415S dibeli oleh Viking Air yang menyatakan minatnya untuk memulai kembali produksi pesawat tersebut. Hampir 2 tahun kemudian, pada tanggal 7 Mei 2018, Viking Air secara resmi mengumumkan peluncuran program konversi Viking CL-415EAF, pemadam kebakaran udara yang ditingkatkan. Dalam hubungannya dengan perusahaan induknya, Longview Aviation Asset Management, program konversi ini dianggap sebagai dasar untuk pengembangan pesawat amfibi CL-515 di masa depan. Martin Marr Amerika Serikat.
Martin Mark adalah pesawat amfibi besar dengan 4 mesin, digunakan untuk transportasi kargo. Kapal terbang ini dirancang dan dibangun oleh Martin, perusahaan untuk Angkatan Laut Amerika Serikat, selama Perang Dunia II. Ia adalah kapal terbang sekutu terbesar yang memasuki produksi, meskipun hanya 7 yang dibuat. Di antaranya, Old Lady, Hawaii Mark I, Marshall Mark, Filipina Mark, Mariana Mark, Hawaii Mark, Carolina Mark. Angkatan Laut Amerika Serikat mengontrak pengembangan XPB-2M1 Mark pada tahun 1938 sebagai kapal terbang patroli laut jarak jauh, yang kemudian memasuki produksi sebagai transportasi jarak jauh JRM Mark. Pada tahun 2007, Colson Aircraft, perusahaan penerbangan asal Kanada, membeli Hawaii dan Filipina Mark untuk memperluas kemampuan pemadam kebakarannya dan menjadikan dirinya sebagai satu-satunya operator di seluruh dunia yang mengoperasikan helikopter Sikorsky 561 tipe 1 dan pembom air terbesar di dunia. Sejak membeli pembom air Mark, peningkatan yang signifikan telah dilakukan di Mark Hawaii untuk membawanya ke standar penerbangan dan keselamatan yang lebih tinggi untuk pemadam kebakaran zaman modern. Mark Hawaii generasi berikutnya memiliki EVIS Glass Cockpit dan kemampuan untuk mengalirkan data langsung dari sistem indikasi onboard kunci tertentu. Bentuk data lain yang tersedia dari pesawat secara real-time adalah pelacakan penerbangan, pengukuran data muatan, statistik kinerja pesawat, pembacaan kondisi atmosfer saat jatuh, dan pelaporan lokasi jatuh akurat. Shinmeiwa US-2 Jepang. Shinmeiwa US-2 adalah pesawat amfibi besar Jepang lepas landas pendek dan mendarat. Pesawat amfibi ini dikembangkan dan diproduksi oleh spesialis pesawat amfibi Shinmeiwa. Ini dikembangkan dari pesawat amfibi Shinmeiwa US-1A sebelumnya yang diperkenalkan pada tahun 1970-an. Shinmeiwa US-2 dikembangkan atas nama Pasukan Bela Diri Maritim Jepang yang membeli amfibi untuk menggantikan armada US-1A yang menua. Dalam layanan Jepang, pesawat ini dioperasikan dalam peran penyelamatan udara laut. US-2 juga dapat digunakan dalam kapasitas lain, seperti pemadam kebakaran udara yang mampu membawa 15 ton air untuk misi ini. Berbagai operator luar negeri telah mengadakan diskusi tentang potensi akuisisi jenis tersebut, termasuk Angkatan Laut India dan penjaga pantai India. Negara-negara seperti Indonesia, Thailand dan Yunani juga telah menunjukkan minat terhadap US-2 untuk berbagai tujuan. US-2 Shinmeiwa adalah satu-satunya amfibi di dunia yang dilengkapi dengan perangkat angkat tinggi bertenaga boundary layer control. US-2 dapat berlayar dengan kecepatan sangat rendah sekitar 90 km per jam dan lepas landas serta mendarat di atas air dalam jarak yang sangat dekat. Shinmeiwa mewujudkan kelayakan laut yang sangat baik, sehingga mencegah kerusakan badan pesawat saat mendarat di air. Bersama dengan kemampuannya untuk menjelajah dengan kecepatan sangat rendah, US-2 dapat lepas landas dan mendarat di atas air dengan ombak setinggi 3 meter. AJ-600 China. Pesawat amfibi besar buatan China, AJ-600 berhasil menyelesaikan penerbangan perdananya di atas laut di kota pesisir Qingdao, Provinsi Shandong, Cina Timur. Pengembangnya mengumumkan pesawat lepas landas dari laut lepas Qingdao pada pukul 10.18 dan menyelesaikan uji terbang setelah terbang selama sekitar 31 menit, kata Aviation Industry Corporation of China. Penerbangan yang sukses dari laut adalah terobosan besar bagi pesawat setelah penerbangan perdananya di darat pada 2017 dan lepas landas pertama dari server Four Air pada 2018. Dengan nama sandi Kunlong, AJ-600 adalah pesawat amfibi terbesar di dunia dan pesawat sipil spesialis besar pertama yang dikembangkan sendiri oleh China.
untuk memenuhi kebutuhan penyelamatan darurat serta upaya pencegahan dan pengendalian bencana alam. Ia mampu melakukan banyak misi amfibi seperti memerangi kebakaran hutan, melakukan penyelamatan air, dan memantau lingkungan laut. Pesawat sepanjang 37 meter itu seukuran Boeing 737 dan memiliki lebar sayap 38,8 meter. Pesawat ini memiliki berat lepas landas maksimum 53,5 ton dan jangkauan penerbangan maksimum 4.500 km. Selain itu, pesawat ini juga dirancang untuk mampu mengumpulkan 12 ton air dalam 20 detik dan mengangkut hingga 370 ton air dengan satu tangki bahan bakar, serta pencarian dan penyelamatan mengambil hingga 50 orang di laut. BE-200 Rusia. BE-200 adalah pesawat amfibi multiguna yang diproduksi oleh Irkut yang berbasis di Rusia. Pesawat ini dikembangkan di bawah program sipil skala penuh pertama Irkut. Program kerjasama BE-200 mencakup banyak perusahaan. BE-200 dapat dikonfigurasikan untuk pemadam kebakaran, pencarian dan penyelamatan, patroli maritim dan pemantauan lingkungan, operasi transportasi kargo dan penumpang. Ia bisa lepas landas dan mendarat di landasan udara dan air yang tidak disiapkan. Pesawat uji BE-200 pertama menyelesaikan penerbangan perdananya pada September 1998. BE-200ES, pesawat produksi pertama, menyentuh langit pada Juni 2003. Pada 2010 hingga 2013, Angkatan Laut Rusia telah mendapatkan 4 BE-200 untuk tugas pengintaian dan pencarian dan penyelamatan. Sedangkan negara sekutunya Rusia, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina, juga sedang berdiskusi dengan Rusia untuk membeli pencarian dan penyelamatan maritim. Badan pesawat BE-200 terbuat dari paduan aluminium dan dilapisi dengan bahan pelindung korosi. BE-200 memiliki karakteristik maritim yang signifikan untuk melakukan operasi pesisir dan perairan biru. Badan pesawat BE-200 terbuat dari paduan aluminium dan dilapisi dengan bahan pelindung korosi. BE-200 memiliki karakteristik maritim yang signifikan untuk melakukan operasi pesisir dan perairan biru. Pesawat memberikan karakteristik penerbangan yang mirip dengan pesawat konvensional.